Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah media pembelajaran yang beranggotakan Haki Nur Hasanah, Muhammad Ferry Juanda, dan Putri Zairina Arsyah. Adik-adik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi kimia kelas 11 tentang larutan asam basa. Sebelumnya, apa pengertian asam dan basa? Istilah asam berasal dari kata Latin acidus, asam, yang berkaitan dengan kata eser, tajam. Sedangkan istilah alkali, basa, berasal dari bahasa Arab alkali, yaitu abu dari suatu tanaman yang berkaitan dengan daerah rawa garam dan padang pasir. Sebelumnya, sumber kata dari basa adalah abu hasil pembakar. Konsep asam basa. Menurut Arrhenius, pada tahun 1887, Svante August Arrhenius, seorang ilmuwan Swiss, yang mengemukakan suatu teori tentang asam basa. Asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen, H+, dalam air dan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida, OH, dalam air. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry, konsep yang dikemukakan oleh Johannes Bronsted dan Thomas Lowry pada tahun 1923 merupakan perluasan dari teori Arrhenius. Konsep ini tidak hanya diterapkan pada larutan dengan pelarut air tetapi dengan pelarut bukan air. Asam adalah donor proton, basa adalah akseptor proton. Contohnya pada reaksi berikut ini. Dari reaksi di atas terlihat bahwa asam asetat memberi satu proton atau H positif kepada H2O, sehingga asam asetat bersifat sebagai asam dan H2O bersifat sebagai basa sedangkan sisa asamnya dinyatakan sebagai basa konjugasi. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Menurut teori ini, asam adalah akseptor pasangan elektron bebas, basa Lewis adalah donor pasangan elektron bebas. Jadi bagaimana sifat larutan asam basa? Sifat asam, contohnya pada buah jeruk. Bagaimana rasa buah jeruk? Kebanyakan buah jeruk bersifat masam. Buah jeruk mengandung senyawa asam sitrat dan asam askorbat sehingga ketika dicicipi berasa masam. Sifat larutan asam, yang pertama berasa masam, yang kedua korosif, yang ketiga larutan asam dalam air terurai menjadi hidrogen dan sisa asam, ion negatif, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan memiliki pH kurang dari 7, dapat bereaksi dengan logam, dapat bereaksi dengan garam karbonat, selain itu juga larutan asam dapat bereaksi dengan basa. Di kehidupan kita sehari-hari banyak contoh benda yang bersifat basa, salah satunya sabun. Sabun bersifat basa dan digunakan sebagai pembersih. Jadi bagaimana sifat larutan basa? Larutan basa yang pertama memiliki rasa pahit, yang kedua, jika mengenai kulit akan terasa licin, yang ketiga larutan basa bersifat kaustik, dapat merusak kulit, yang keempat dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan pH lebih besar dari 7 dan dalam air terionisasi menjadi sisa basa, ion logam, dan ion hidroksida. Adik-adik, apakah ada yang masih mengingat materi senyawa elektrolit? Sifat asam juga berhubungan dengan sifat kelistrikannya. Jadi bagaimana hubungan kekuatan larutan asam basa dengan kekuatan elektrolitnya? Kekuatan asam kuat. Asam kuat adalah asam yang mengalami ionisasi sempurna ketika dilarutkan di dalam air dan menghasilkan banyak ion H+, serta berlaku sebagai larutan elektrolit kuat serta memiliki harga derajat ionisasi sama dengan 1. Contoh dari asam kuat yaitu asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, dan asam bromida. Sedangkan asam lemah,
Asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian ketika dilarutkan di dalam air sehingga ion H+ yang dihasilkan sedikit dan berlaku sebagai larutan elektrolit lemah serta memiliki harga derajat ionisasi yang berkisar dari 0 hingga 1. Contoh larutan asam lemah yaitu asam fluorida, asam sianida, asam asetat, asam sitrat, dan lainnya. Nah adik-adik, apakah sudah paham kekuatan dari larutan asam? Jadi bagaimana kekuatan larutan basa? Kekuatan larutan basa juga berhubungan dengan sifat elektrolitnya. Basa kuat adalah basa yang mengalami ionisasi sempurna ketika dilarutkan di dalam air, berlaku sebagai larutan elektrolit kuat dan derajat ionisasinya sama dengan 1. Contohnya pada natrium hidroksida. Sedangkan basa lemah adalah basa yang terionisasi sebagian, ketika dilarutkan di dalam air sehingga ion hidroksida yang dihasilkan sedikit, dan berlaku sebagai larutan elektrolit lemah, yang mana memiliki harga derajat ionisasi 0 hingga 1. Contohnya amonia, aluminium hidroksida, besi 2 hidroksida, dimetilamina, hidroksilamin, amonium hidroksida, dan besi 3 hidroksida. Jadi adik-adik, berarti kalian sudah tahu mengenai konsep larutan asam basa. Untuk lebih memahami lagi silahkan simak simulasi berikut ini. Pada video ini, kami akan menyampaikan percobaan praktikum larutan asam basa dengan virtual lab, di mana virtual lab ini sangat membantu kita pada masa pandemi saat ini, yang berbantuan simulasi PET sehingga tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk alat yang digunakan yaitu kertas indikator universal dan daya hantar listrik. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu air murni atau H2O, asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur pH dari larutan. Pada pencelupan air murni akan menghasilkan pH 7. Lalu kita coba dengan asam kuat yang menghasilkan pH 2 hingga 3. Sedangkan pada larutan asam lemah yang menghasilkan pH 4 hingga 6. Lalu kita coba dengan basa kuat yang menghasilkan pH 11 hingga 13. Sedangkan pada larutan basa lemah yang menghasilkan pH 9 hingga 10. Kemudian kita akan menguji daya hantar listriknya dengan menggunakan arus searah. Pada larutan asam kuat, ketika dicelupkan bagian anoda dan katodanya akan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Selain itu, pada larutan asam kuat, jumlah ion yang dihasilkan sangat banyak, yang mana dalam larutan semua molekul dari asam kuat akan terionisasi. Pada reaksi ini akan menghasilkan ion hidrogen dan ion sisa asam. Kemudian pada larutan asam lemah, setelah dicelupkan bagian anoda dan katodanya, maka akan menghasilkan nyala lampu yang redup, yang mana hanya sebagian kecil dari molekul dari asam lemah yang terionisasi, menghasilkan ion hidronium dan ion sisa asam. Kemudian untuk larutan basa, kekuatan basa juga berhubungan dengan sifat elektrolitnya. Pada larutan basa kuat yang akan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Pada reaksi ini akan menghasilkan ion hidroksida dan ion sisa basa. Kemudian pada larutan basa lemah ini akan menghasilkan nyala lampu yang redup. Hanya sebagian kecil dari molekul dari basa lemah yang terionisasi, menghasilkan ion hidroksida dan ion sisa basa.
Sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.